Gelar Dr. Suryo yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta dilaporkan oleh YouTuber Nusantara dan Gibranisti ke polisi hingga ke Kemendikti Saintek. Apabila hasil pemeriksaan Roy Suryo terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka gelar dokter dirinya terancam dicabut. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya. Ketua Harian YouTuber Nusantara mendatangi kantor Kemendikti Saintek melaporkan dugaan plagiarisme pada disertasi Roy Suryo. Pelapor menyebut setiap bab dalam disertasi Roy Suryo memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Taufik menyerahkan semua bukti-bukti dugaan plagiarisme kepada pihak Kemendikti Saintek yang dinilai memiliki tingkat kemiripan pada setiap bab. Perlu kami tegaskan bahwa hari ini adalah rangkaian dari komitmen saya dan teman-teman untuk kemudian melakukan penelusuran terkait pelanggaran akademik yang dilakukan oleh saudara RS. Jadi ada dua hal. Pertama adalah pelanggaran akademik, yang kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana. Nah, tindak pidananya beberapa hari yang lalu sudah saya laporkan dan itu menyangkut dengan pencemaran nama baik, fitnah. Dan hari ini juga sebenarnya berpotensi ada tindak pidana yang kami duga dan kami mungkin layak dan patut untuk kita bawa ke ranah hukum. Sebelumnya, Roy Suryo juga dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Gibranisti terkait gelar doktornya yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta. Apabila hasil pemeriksaan Roy Suryo terbukti melakukan pelanggaran akademik, maka gelar doktor dirinya bisa saja dicabut. Tak hanya itu, tindakan plagiarisme Roy Suryo juga disebut salah satu pelapor masuk dalam unsur pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews pagi. Pengukuran lahan PT Aditarina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Makassar, ricuh. Warga yang mengira diusir dari tempat tinggal mereka melempari petugas dengan batu hingga bom molotov. Kericuhan terjadi saat petugas BPN dan aparat kepolisian melakukan pengukuran lahan milik PT Aditarina di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Situasi pun memanas. Warga melempari petugas dengan batu, petasan, busur panah, hingga bom molotov. Untuk mengendalikan massa, petugas menembakkan gas air mata dan mengerahkan mobil water cannon. Kericuhan diduga terjadi karena salah paham. Warga mengira petugas akan mengeksekusi tempat tinggal mereka yang berdiri di atas lahan. Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstineering. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi, tapi ini bukan. Ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja. Ya. Berdasarkan permohonan dari yang mempunyai sertifikat atas kepemilikan tanah tersebut. Akibat bentrokan, sejumlah petugas kepolisian mengalami luka akibat lemparan batu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa terjadi di depan Gedung Kejaksaan Agung dalam 2 hari berturut-turut. Massa mendesak Kejagung segera menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan mengusut tuntas kasus yang menjerat dirinya. Polisi, TNI, jangan betul. 2 hari beruntun, Gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa mendesak Kejagung mengambil langkah tegas dan segera menahan Febri. Sehari sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa ke Kejagung bahkan berakhir ricuh.
Masa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Luapan kekecewaan massa juga ditunjukkan dengan aksi pembakaran spanduk di depan gerbang gedung Bundar. Para mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelimpahan kasus ex-Jampitsus ke Kejaksaan Agung masih disoroti publik. Yusril Iza Mahendra angkat suara dan mengajak masyarakat untuk bersama mengawal kinerja Kejagung. Sementara satu ini ditahan, ini tidak ditahan. Dari kalau soal ditahan atau Menurut Yusril, KPK memiliki kewenangan dalam mengambil alih penyidikan apabila ditemukan penyimpangan dalam proses penanganan perkara tersebut. Ia menambahkan undang-undang memberikan kewenangan pada KPK untuk melakukan supervisi terhadap penyidikan perkara korupsi yang ditangani Polri maupun Kejaksaan. Namun karena perkara ini sudah dilimpahkan pada Kejagung, Yusril mengajak masyarakat bersama-sama mengawal penanganan perkara ini dan juga memberikan kesempatan kepada Kejagung menyelesaikannya. Yusril menegaskan apabila dalam proses penyidikan ditemukan penyimpangan, KPK dapat menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara. Pertimbangan penyidik ya, memang dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat. Ya, pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Febri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau Pemirsa, terkait belum ditahannya ex-Jampitsus Febri Adriansyah meski statusnya sudah tersangka, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat bersabar. Berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu. Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sejak 11 Juli, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hingga kini belum juga ditahan. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan di publik apa alasan belum ditahannya Febri Adriansyah. Padahal tersangka lainnya Don Rito sudah lebih dulu ditahan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat bersabar lantaran berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu seperti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Yang pertama, Febri ini tidak ditahan. Ini kan ada 2 tersangka ya, Prof. Don Rito dan Febri Adriansyah. Sementara satu ini ditahan. Febri ini tidak ditahan. Mungkin dari kalau soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Memang yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan. Jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa begitu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Namun berbeda dengan Yusril, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta Kejaksaan Agung menjunjung tinggi kesetaraan dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut kan. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain.
Sebelumnya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna masih meyakini Febri Adriansyah bersikap kooperatif dan tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga menjadikannya alasan belum ditanya Febri meski sudah berstatus tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsa Marantoko pastikan status pencekalan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berlaku. Sampaikan merespon penerbitan 3 sprindik baru yang dikeluarkan Kejagung di kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Hendarsa pastikan permohonan pencekalan yang sebelumnya diajukan sesuai sprindik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tetap berlaku selama 20 hari. Terkait dengan hal tersebut, Hendarsa pun jelaskan imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis untuk kasus hukum. Apabila aparat penegak hukum dan kementerian terkait ajukan cekal, maka pihak imigrasi wajib menindaklanjuti. Sesuai dengan hukum acara masih berlaku yang lama sampai dengan 20 hari dan kemudian nanti kami tinggal menunggu permintaan daripada penyidik dari kejaksaan apakah akan ada cekal lagi atau tidak. Jadi harap diketahui bahwa imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis saja untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang apabila ada dari aparat penegak hukum, dari kementerian terkait mengajukan cekal, maka kami wajib untuk menindaklanjutinya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut keputusan Presiden terkait pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus baru akan ditandatangani dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Prasetyo pun mengatakan Jaksa Agung telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo pada pekan lalu terkait usulan nama calon Jampitsus pengganti Febri Adriansyah. Yang lalu, Bapak Jaksa Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri. Nah, dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di tim penilai akhir dan insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani kepres pengangkatan pejabat yang baru. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat melaporkan advokat Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat menyesalkan pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. PWI menilai pernyataan tersebut telah merendahkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dan berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Direktur Anti Kekerasan Terhadap Wartawan PWI Pusat, Edison Siahaan mengatakan, permohonan maaf Hotman Paris di media sosial tidak menggugurkan dugaan pelanggaran hukum. Kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. PWI Pusat tidak mempersoalkan pembelaan hukum yang dilakukan seorang advokat terhadap kliennya karena hal tersebut merupakan hak yang dijamin hukum. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Sutrisno, Adi Supriyatna, iNews melaporkan.
Setelah dilaporkan Persatuan Wartawan Indonesia, kini giliran Perkumpulan Media Independen Online Indonesia laporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Hotman Paris dinilai merendahkan profesi wartawan. Perkumpulan Media Independen Online Indonesia didampingi sejumlah kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya Selasa siang untuk melaporkan Hotman Paris Hutapea. Perkumpulan Media Independen Online MIO Indonesia menyesalkan pernyataan kuasa hukum ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea dalam konferensi pers yang dinilai merendahkan profesi wartawan dan kerja jurnalistik. Pernyataan Hotman yang mempertanyakan kapasitas dan intelektualitas wartawan dengan ungkapan yang merendahkan dinilai MIO Indonesia bukan lagi semata-mata perbedaan pendapat. Bahwa profesi wartawan tidak boleh dihina dan direndahkan secara sembarang di ruang publik. Jika ada wartawan yang salah, koreksi. Jika ada berita yang keliru, gunakan hak jawab dan koreksi. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, laporkan melalui mekanisme yang tersedia. Namun jangan menghina profesinya. MIO Indonesia meminta polisi untuk memproses laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Hotman dilaporkan pasal penghinaan dan menyerang kehormatan orang lain secara lisan, serta undang-undang pers. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.